Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana Sejati dengan NIM G331230045. Di sini saya akan mempresentasikan makalah agama saya yang berjudulkan Tugas Manusia sebagai Khalifatullah. Tugas manusia sebagai Khalifatullah yaitu manusia merupakan makhluk yang unik. Keunikan tersebut dikarenakan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Keunikan yang ada pada manusia dikarenakan manusia terlahir dan proses belajar dan berinteraksi dengan yang berbeda ataupun yang sama antara satu dengan yang lain. Proses belajar manusia dengan lingkungannya memiliki sifat mendasar dalam menentukan sesuatu dalam kehidupannya. Contoh manusia yang berdasarkan dengan tradisi kota akan berbeda dengan yang bertradisi dengan pedesaan. Keputusan yang diambil pun sesuai dengan kondisi lingkungan karena dipengaruhi oleh tempat tinggal manusia. Atas sikap manusia terhadap lingkungan tersebut menjadikan pluralitas dalam masyarakat ataupun suatu bangsa. Keberagaman tersebut dapat melahirkan pola pikir dan karakter yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Manusia mempunyai keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya di muka bumi ini. Keistimewaan ini bisa dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaannya itu, manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33 yang memaparkan proses kejadian manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah. Proses kejadian inilah yang dapat memberikan pengertian kedudukan manusia sebagai khalifatullah dalam alam semesta. Membicarakan manusia suatu hal yang menarik dan masih layak dikaji karena ketika kita mengkaji maka makin bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan yang lain. Perbedaan tersebut memunculkan keistimewaan yang ada dalam manusia. Manusia sebagai khalifah dalam perspektif akal Muhammad Abdul Halim Saning. Pengertian manusia sebagai khalifatullah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya kita ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan ataupun jabatan. Jabatan-jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup di manusia yang berisi sebagai khalifatullah, manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada semua makhluknya. Pada dasarnya semua makhluk Allah di atas bumi ini beribadah menurut kondisinya. Paling tidak, ibadah mereka itu adalah bertasbih kepada Allah. Bagaimana manusia dapat mengembangkan potensi diri dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip khalifah Allah. Manusia dapat menggunakan potensi diri dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip khalifah Allah melalui berbagai langkah yang inklusif dan holistik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam mengembangkan potensi diri dan masyarakat. Manusia harus aktif dalam mencari pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam tentang dunia, agama, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Ini memungkinkan mereka untuk memahami peran mereka sebagai khalifah Allah dengan lebih baik dan memberikan dasar yang kokoh untuk tindakan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan spiritualitas. Memperdalam koneksi spiritual dengan Tuhan adalah sebagai integral dari menjadi khalifah Allah. Manusia dapat mengembangkan potensi spiritual mereka melalui ibadah, meditasi, refleksi, dan kontemplasi. Ini membantu mereka memperkuat nilai-nilai moral, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini termasuk mengurangi konsumsi yang berlebihan, mengurangi limbah, memperhatikan efisiensi energi, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dengan cara ini, manusia dapat memastikan bahwa mereka memperlakukan alam semesta dengan hormat dan menjaga keseimbangan ekologi. Yang keempat, ada kepemimpinan dan pelayanan. Manusia dapat mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan melayani masyarakat dengan integritas, keadilan, dan kebijaksanaan.
Kepemimpinan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan semua orang terpenuhi secara adil. Keterlibatan sosial. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas adalah cara lain untuk mengembangkan potensi diri dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Khalifah Allah. Ini dapat melibatkan sukarela, mengadvokasi untuk keadilan sosial, dan membangun hubungan yang kuat dengan sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Bagaimana dampak dari pemahaman yang mendalam tentang peran sebagai Khalifah Allah terhadap kehidupan individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan? Pemahaman yang mendalam tentang peran sebagai Khalifah Allah memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama, kehidupan individu. Makna dan tujuan. Individu yang memahami dirinya sebagai Khalifah Allah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidupnya. Mereka menyadari bahwa kehidupannya mereka adalah amanah dari Tuhan dan bahwa tugas mereka adalah mengelola dan merawat alam semesta dengan baik. Tanggung jawab dan etika dan merawat alam semesta dengan baik. Tanggung jawab dan etika. Pemahaman ini mendorong individu untuk mengadopsi tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan, sesama manusia, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berusaha untuk bertindak dengan etika yang tinggi, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan mereka terhadap di dunia di sekitar mereka. Yang kedua, kehidupan masyarakat, keadilan dan kesejahteraan. Pemahaman tentang peran sebagai Khalifah Allah mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kehidupan bermasyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, di mana kebutuhan semua anggota masyarakat diakui dan dipenuhi, kerjasama dan solidaritas. Konsep Al-Khalifah Allah menggalang individu-individu untuk bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Solidaritas antar warga, masyarakat meningkat, dan mereka bekerja sama untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang kompleks. Yang ketiga, dunia secara keseluruhan, pelestarian lingkungan. Pemahaman tentang peran sebagai Khalifah Allah memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Individu dan masyarakat berupaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan planet ini. Pemahaman yang mendalam tentang peran sebagai Khalifah Allah tidak hanya mengubah pandangan hidup terhadap diri mereka sendiri di dunia dan di sekitar mereka, tapi juga memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Bagaimana manusia dapat memahami dan menerapkan konsep Khalifah Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjaga keadilan. Masih mengutip dari sumber yang sama, bahwa tugas manusia sebagai Khalifah Allah adalah untuk memutuskan perkara secara adil. Manusia sebagai Khalifah diharapkan untuk mengamalkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perlindungan." Menjaga pemimpin. Menurut Ustadz Badruzzaman dalam bukunya Aku Memilih Bahagia, tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin yang siap mengemban amanah. Pemimpin yang dimaksud harus memiliki sifat pantang menyerah, berani, bertanggung jawab, cerdas, kuat, santun, dan bersahaja. Menjaga lingkungan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memelihara bumi atau menjaga lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang aman, layak, ujar Muhammad Matsna dalam bukunya Pendidikan Agama Islam, Al-Quran, Hadis. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah. Beribadah dan mengenal Allah. Dikutip dari Al-Fatihah, model sistem kehidupan muslim, karya Setyadi Ihsan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah beribadah kepada, ujar Muhammad Matsna dalam bukunya Pendidikan Agama Islam, Al-Quran, Hadis. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah. Beribadah dan mengenal Allah. Dikutip dari Al-Fatihah, model sistem kehidupan muslim, karya Setyadi Ihsan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah beribadah kepada Allah dan memperdalam pengetahuan tentangnya. Bagaimana hambatan utama yang dihadapi manusia dalam menjalankan peran mereka sebagai khalifah Allah? Meskipun manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, mereka juga menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghalangi mereka dalam menjelaskan peran mereka dengan baik.
Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi manusia dalam menjalankan peran mereka sebagai khalifah Allah. Hambatan yang pertama yaitu ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman atau pemahaman yang salah tentang konsep khalifah Allah. Banyak orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka atau bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nafsu dan keserakahan. Manusia seringkali tergoda oleh nafsu dan keserakahan yang dapat mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip khalifah Allah yang menekankan tanggung jawab dan keadilan. Yang ketiga, ketidakpedulian atau kebodohan. Banyak orang mungkin acuh tak acuh terhadap lingkungan dan masalah sosial karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang pentingnya peran mereka sebagai khalifah Allah. Kurangnya pendidikan atau informasi yang tepat juga dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab mereka. Yang nomor 4, konflik nilai. Manusia seringkali dihadapkan pada konflik nilai antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan umum atau kelestarian lingkungan. Konflik semacam itu dapat membuat sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip khalifah Allah. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Terkadang keterbatasan sumber daya, baik secara fisik maupun finansial, dapat menjadi hambatan atau dalam menjalankan peran sebagai khalifah Allah. Misalnya, dalam melakukan pelestarian lingkungan atau membantu masyarakat yang membutuhkan sumber daya yang terbatas dapat menjadi kendala. Yang nomor 6, perbedaan budaya dan kepentingan. Perbedaan budaya dan kepentingan politik dan konflik antar kepentingan dapat menghalangi kerjasama atau dalam menjalankan peran sebagai khalifah Allah. Tanpa kerjasama lintas budaya dan lintas agama, sulit bagi manusia untuk mengatasi masalah global dengan efektif. Yang terakhir, ketakutan dan ketidakmampuan untuk berubah. Beberapa orang mungkin merasa takut atau enggan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan mereka yang merugikan lingkungan atau masyarakat karena kenyamanan atau ketidaknyamanan yang terkait dengan perubahan tersebut. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kesadaran yang lebih besar, pendidikan yang tepat, kerjasama antara masyarakat dan antar negara, serta komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip khalifah Allah demi kebaikan bersama dan keberlanjutan planet ini. Sekian presentasi makalah agama dari saya ucapkan terima kasih.